Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan untuk menjalani segala aktivitas yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nizara Taula, mahasiswa semester 2, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Dahulu, dengan NIM 620241247. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang peradaban Cina kuno. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Peradaban Cina kuno adalah salah satu peradaban tertua di dunia yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya, teknologi, dan filsafat manusia. Berakar di lembah Sungai Kuning, peradaban ini berkembang selama ribuan tahun, menciptakan sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Cina kuno dikenal dengan inovasi-inovasi seperti penemuan kertas, kompas, dan seni kerajinan sutra yang menjadi simbol kemajuan mereka. Peradaban ini tidak hanya berpengaruh di Asia, tetapi juga di seluruh dunia melalui jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan Timur Tengah dan Eropa. Jalur perdagangan ini memungkinkan pertukaran barang, budaya, dan ide yang memperkaya peradaban global. Cina kuno juga dikenal dengan seni arsitektur yang megah seperti tembok besar Cina dan kuil-kuil yang mencerminkan keindahan dan keagungan budaya mereka. Warisan ini terus hidup dalam tradisi dan budaya Cina modern. Peradaban kuno berkembang di sepanjang lembah Sungai Kuning yang dikenal sebagai Huanghe dan Sungai Yangtze dan Changjiang. Sungai Kuning membawa lumpur subur yang mendukung pertanian, sementara Sungai Yangtze menjadi jalur transportasi utama. Kedua sungai ini menjadi pusat kehidupan masyarakat Cina kuno, menyediakan sumber daya alam yang melimpah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial mereka. Wilayah ini memiliki iklim yang beragam, mulai dari pegunungan yang dingin hingga daratan rendah yang subur. Kondisi geografis ini memungkinkan masyarakat Cina kuno untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman seperti padi, gandum, dan millet. Selain itu, mereka juga memanfaatkan sumber daya alam seperti kayu dan batu untuk membangun rumah, kuil, dan benteng. Namun, letak geografis Cina kuno juga membawa tantangan seperti banjir yang sering terjadi di Sungai Kuning. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat mengembangkan teknologi irigasi yang canggih dan sistem pengendalian banjir. Inovasi ini tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk berkembang sebagai peradaban yang maju. Selanjutnya, saya akan menyebutkan urutan kekaisaran dari peradaban Cina kuno. Yang pertama, ada dinasti Xia yang berkuasa dari tahun 2070 hingga 1600 sebelum Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti yang pertama yang memerintah Cina dan juga memiliki salah satu pencapaian besar, yaitu mengembangkan teknik pengendalian banjir. Setelahnya dilanjut oleh kekuasaan dinasti Shang yang berkuasa dari tahun 1600 hingga 1046 sebelum Masehi. Selanjutnya ada dinasti Zhou yang berkuasa dari tahun 1046 hingga 256 sebelum Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh dinasti Qin yang berkuasa dari tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi. Selanjutnya dilanjutkan oleh dinasti Han yang berkuasa dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Kemudian yang selanjutnya ada dinasti Sui yang berkuasa dari tahun 581 hingga 618 Masehi. Setelahnya ada dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 hingga 907 Masehi. Setelah dinasti Tang, ada dinasti Song yang berkuasa dari tahun 960 hingga 1279 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Yuan yang berkuasa dari tahun 1279 hingga 1368 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Ming yang berkuasa dari tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Setelah dinasti Ming, ada dinasti Qing yang berkuasa dari tahun 1644 hingga 1912 Masehi. Dinasti Qing merupakan dinasti terakhir sebelum Cina berubah jadi republik. Selanjutnya kita akan membahas sistem politik. Sistem politik
seperti Zhou, tanah-tanah dikelola oleh para bangsawan setempat, sementara kaisar memegang kekuasaan simbolis. Namun, pada masa dinasti Han, sistem ujian sipil diperkenalkan, memungkinkan orang berbakat dari berbagai kalangan untuk menjadi pejabat pemerintah. Konsep mandat surga menjadi landasan politik Cina kuno yang menyatakan bahwa kekuasaan raja harus diberkati oleh para dewa. Jika raja memerintah dengan buruk, kekuasaannya dapat dicabut oleh para dewa, yang seringkali diwujudkan dalam bentuk pemberontakan atau bencana alam. Konsep ini memberi legitimasi terhadap pergantian dinasti dalam sejarah Cina. Selain itu, Cina kuno juga dikenal dengan sistem hukum yang ketat. Dinasti Qin, misalnya, menerapkan hukum yang keras untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Meskipun kontroversi, pendekatan ini membantu menyatukan Cina sebagai negara kekaisaran yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas kehidupan sosial peradaban Cina kuno. Masyarakat Cina kuno memiliki struktur sosial yang hierarkis dengan kaisar dan keluarga bangsawan berada di puncak. Di bawah mereka terdapat pejabat sipil yang dipilih melalui sistem ujian sipil yang diperkenalkan pada masa dinasti Han. Petani, pengrajin, dan pedagang berada di lapisan bawah, tetapi mereka memainkan peran penting dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial Cina sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang menekankan pentingnya hubungan keluarga, penghormatan terhadap orang tua, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, kita akan membahas dari kehidupan ekonomi masyarakat Cina kuno. Ekonomi Cina kuno berbasis agraris dengan padi, gandum, dan millet sebagai produk utama. Mereka juga mengembangkan teknologi pertanian seperti alat bajak dan sistem irigasi yang meningkatkan produktivitas mereka. Selain itu, Cina kuno juga terkenal dengan kerajinan sutra yang menjadi barang dagangan utama di jalur sutra. Perdagangan menjadi bagian penting dari ekonomi Cina kuno dengan jalur sutra menghubungkan mereka dengan Timur Tengah dan Eropa. Jalur perdagangan ini memungkinkan pertukaran barang, budaya, dan ide yang memperkaya peradaban global. Selain sutra, Cina juga mengekspor barang-barang seperti keramik, teh, dan rempah-rempah. Namun, ekonomi Cina kuno juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial dan juga praktik korupsi. Meskipun demikian, kemampuan mereka untuk beradaptasi dan inovasi membuat mereka tetap menjadi salah satu ekonomi terbesar dalam sejarah manusia. Mungkin sekian dari pembahasan kita mengenai peradaban Cina kuno. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian maupun dari materi yang telah disampaikan. Apabila ada koreksian bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.